Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan dari kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 97. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, harap teman-teman cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa pakai handsetnya. Dan inilah lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 97. Sesaat setelah menerima panggilan telepon dari Pak Hendrik, Bi Ijah pun langsung menghampiri Aditya, seraya berkata, "Maaf Den, itu Pak Hendrik nelpon. Katanya mau bicara sama Aden, penting katanya," ucap Bi Ijah. Sementara Cindy, yang juga mendengar ucapan itu, ia pun langsung terperangah kaget, lalu berkata, "Jadi, Pak Hendrik juga tahu tentang kamu ya Dit, benar-benar keterlaluan kamu," ucap Cindy. Sementara Kenshin, mendengar ucapan Cindy, ia pun langsung menepuk jidatnya, lalu bergumam, "Mampus deh, pasti bakalan ngambek lagi nih," gumam Kenshin. Sementara Aditya, mendengar ucapan Cindy, ia pun langsung mencubit hidung Cindy, seraya berkata, "Kakakku yang cantik, jangan ngambek lagi ya. Tadi kan udah dijelasin sama Jasmine," ucap Aditya. "Ih, sakit tahu," ucap Cindy, seraya mencubit lengan Aditya. Sementara Bi Ijah, yang melihat tingkah kedua kakak beradik itu, beliau pun berkata, "Udah dan bercandanya, buruan sana, sudah ditungguin Pak Hendrik tuh," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Iya Bi iya," sahut Aditya, lalu segera bergegas untuk berbicara dengan Pak Hendrik. "Halo Om, selamat sore," ucap Aditya membuka percakapan. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Tadi Bi Ijah bilang, ada hal penting, yang mau Om bicarakan dengan saya." "Kira-kira tentang apa ya Om?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, "Oh Tuan Muda, saya hanya ingin mengkonfirmasi pada Tuan Muda. Kalau masalah dan kejanggalan di resort, yang pernah saya ceritakan pada Tuan Muda, semuanya sudah teratasi. Jadi Tuan Muda tidak perlu lagi untuk menyelidiki kejanggalan itu," ucap Pak Hendrik. "Oh gitu ya Om. Syukurlah kalau begitu," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Om, kalau semuanya udah beres, saya tutup dulu teleponnya ya." "Tunggu dulu Tuan Muda, masih ada yang mau saya bicarakan dengan Tuan Muda," ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ada apa Om? Apa masih ada yang mau disampaikan?" tanya Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik pun berkata, "Sebenarnya, saya diperintahkan oleh Tuan Besar untuk mengajak salah satu karyawan Tuan Muda. Ayah Tuan Muda ingin mengangkatnya sebagai pengurus resort, menggantikan pengurus lama yang baru saja dipecat." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Karyawan yang mana ya Om?" "Itu Tuan Muda, sopir truk, yang biasa mengantarkan suplai bahan makanan untuk kebutuhan resort," sahut Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maksud Om, Pak Kasman ya?" "Iya Tuan Muda," sahut Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maaf Om, kalau Pak Kasman saya tidak bisa. Pak Kasman itu karyawan pertamaku, dan dia juga mau saya angkat jadi manajer di pusat perbelanjaan. Karena manajer yang lama sudah saya pecat," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Bukannya selama ini, Papa selalu merekrut karyawan berdasarkan status pendidikannya. Sementara Pak Kasman, SD pun beliau tidak lulus, apa Papa bersedia mempekerjakan dia," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, "Semua tentang Pak Kasman, sudah saya laporkan pada Tuan Besar. Dan Tuan Besar tetap ngotot, agar saya membujuk Pak Kasman," ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kok Papa bisa sampai kayak gitu Om? Memangnya, apa yang sudah dilakukan Pak Kasman, sampai Papa bersikeras seperti itu?" Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik pun berkata, "Alasan Tuan Besar ngotot mempekerjakan Pak Kasman, karena Pak Kasman lah yang membongkar kedok dari pengurus resort. Ternyata penurunan omset resort, itu karena ulah pengurus lama, yang memesan suplai kebutuhan bahan makanan di resort, dengan makanan yang sudah tidak segar lagi.
Dia membeli semua bahan itu dengan harga murah, agar sebagian dari anggaran bisa dimasukkan ke kantong pribadinya, ucap Pak Hendrik, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tapi karena sekarang, semua kebutuhan resort disuplai oleh tuan muda, dia jadi tidak bisa memainkan triknya lagi. Dan sudah berulang kali, dia mencoba untuk membujuk Pak Kasman untuk menyuplai bahan-bahan seperti supplier dulu. Dan semua hal itu, Pak Kasman laporkan pada saya. Dan setelah Tuan Besar tahu semuanya, Tuan Besar pun langsung memecat pengurus resort. Dan dari situlah, Tuan Besar menyuruh saya untuk membujuk Pak Kasman. Setelah mendengar semua penjelasan dari Pak Hendrik, Aditya pun berkata, "Kali ini, saya benar-benar minta maaf Om. Saya tidak bisa melepaskan Pak Kasman, ataupun orang-orang kepercayaanku," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, "Ya baiklah, kalau itu keputusan Tuan Muda. Nanti saya coba cari alasan, agar Tuan Besar tidak kecewa," sahut Pak Hendrik. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Kalau gitu udah dulu ya Om, dan sekali lagi, saya minta maaf." "Iya Tuan Muda," sahut Pak Hendrik, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya kembali menghampiri Cindy. Melihat wajah adik angkatnya yang terlihat lesu, Cindy pun berkata, "Ada apa Dit? Habis ngomong sama Pak Hendrik kok langsung enggak semangat gitu? Emang Pak Hendrik bilang apa sama kamu?" ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Itu Kak, Papa mau ngangkat salah satu karyawanku untuk dijadikan pengurus resort. Tapi aku enggak bisa Kak, karena Pak Kasman mau saya jadikan manajer di pusat perbelanjaan. Sebenarnya agak berat juga saya nolaknya, tapi ya mau gimana lagi," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, "Ah, pasti tinggi nih status pendidikan dari para karyawanmu. Sampai-sampai Papa ngotot mau mempekerjakan dia," ucap Cindy. Mendengar ucapan Cindy, Bi Ijah pun berkata, "Waduh Non, tinggi dari mana? Rata-rata karyawannya si Aden tuh orang yang putus sekolah. Kalau Pak Kasman mah, itu sopir truk di perkebunan ini," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan Bi Ijah, Kenshin, Cindy dan Jasmine pun langsung terperangah kaget. "Apa, sopir truk?" ucap mereka secara bersamaan. Terlihat saat itu, Jasmine langsung memegang jidat Aditya, seraya berkata, "Kamu enggak lagi sakit kan Dit?" ucap Jasmine. Sementara Aditya melihat ekspresi mereka, ia pun berkata, "Kalian kenapa sih sampai kaget gitu?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, "Ya jelas kami kaget lah, masa sih sopir truk mau kamu jadiin manajer, apa enggak salah tuh?" ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kak Cindy pikir Pak Kasman tidak mampu ya? Kalau itu yang ada di pikiran Kak Cindy, mending buang jauh-jauh. Udah hampir 4 tahun Pak Kasman kerja dengan saya. Dan kalau hanya masalah pembukuan data keuangan, 1 sen pun belum pernah selisih dengan data yang ada pada saya. Saya hanya perlu orang yang jujur. Kalau masalah pengalaman, seiring berjalannya waktu, pasti dia akan paham," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun bergumam, "Apa ini prinsip kerjanya orang terkaya di negara ini?" gumam Jasmine. Sementara Kenshin mendengar ucapan Aditya, ia pun berkata, "Tapi enggak gitu juga Dit. Setidaknya punya pendidikan lah biar hanya di bangku SMA." "Iya Dit, betul tuh yang dikatakan Kenshin," lanjut Jasmine. Mendengar ucapan mereka berdua, Aditya pun berkata, "Maaf nih Ken, kalau saya boleh tahu, sudah berapa karyawan di perusahaan yang kamu pecat?" Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Udah banyak Dit, emang ada apa, kamu nanyain itu," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Aditya pun berkata, "Lulusan dari mana aja orang-orang itu?" Mendengar ucapan Aditya, Kenshin pun langsung menyebutkan nama beberapa universitas ternama yang berada di luar negeri. Setelah mendengarkan ucapan Kenshin, Aditya pun berkata, "Oh gitu ya," sahut Aditya, lalu melanjutkan perkataannya pada Jasmine. "Oh ya Jas, kalau Dika lulusan dari mana?" Mendengar ucapan Aditya yang bertanya tentang Dika, Jasmine pun berkata, "Loh,
Kok malah nanyain dikasih, ucap Jasmine, lalu melanjutkan perkataannya. Kalau Dika, dia tuh lulusan Amrik, emang ada apa sama dia, ucap Jasmine. Setelah mendengarkan ucapan mereka, Aditya pun berkata, apa Dika lebih baik dari para petani di sini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, mulut Jasmine pun langsung terbungkam. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, jika ingin bekerja di tempatku, saya tidak mau tahu, orang itu lulusan dari universitas mana, dan berapa gelar titel, yang terpajang di belakang namanya. Yang saya mau lihat, cara kerjanya seperti apa. Apa bisa memenuhi standar yang saya inginkan, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Kenshin dan Jasmine pun, tak lagi melanjutkan pertanyaannya. Namun tiba-tiba terdengar, Cindy berkata, terus, kalau standarnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, apa orang itu akan kamu berhentikan? Mendengar ucapan Cindy, Aditya pun berkata, ya enggak gitu juga Kak. Kalau belum sesuai dengan yang saya inginkan, kan orangnya masih bisa dilatih. Yang penting, orangnya jujur dan enggak ngeyel, ucap Aditya. Oke ya guys, kita singkat aja ceritanya. Setelah beberapa hari tinggal bersama Aditya, dan berkeliling di perkebunan miliknya. Ditambah lagi, kerjaan yang sudah menunggu, hingga akhirnya, Kenshin dan Cindy pun, memutuskan untuk kembali ke kota. Terlihat saat itu, setelah memasukkan barang ke bagasi, Kenshin dan Cindy pun, melangkah menghampiri Aditya, yang saat itu, sedang bersama Jasmine dan Biijah. Terlihat saat itu, mata Cindy mulai berkaca-kaca. Melihat kakaknya yang hampir mengeluarkan air mata, Aditya pun berkata, tuh kan, mau nangis lagi, ucap Aditya. Kakak kan masih kangen dit, sahut Cindy, lalu memeluk Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, kan kapan-kapan, Kak Cindy bisa datang lagi ke sini, sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Cindy pun menghampiri Jasmine, lalu berkata, Jas, tolong jagain adek gua ya, ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun, langsung berbisik pada Cindy. Waduh, kalau yang itu susah banget Sin. Mending gua disuruh jagain Kebo, daripada adik lu ini. Kalau Kebo, tinggal gua ikat aja, enggak bakalan kemana-mana, bisik Jasmine. Buset lu Jas, masa samain adek gua sama Kebo, ucap Cindy, lalu kembali berkata. Tapi, enggak apa kok. Kalau lu mau ngikat adek gua tahu, lu naksir sama dia kan? Ih lu apaan sih? Bisik Jasmine, dengan wajah tersipu malu. Setelah itu terdengar lagi, Cindy berkata, udah jujur aja deh, beberapa hari ini, gua lihat, lu sering nyuri-nyuri pandang ke dia, pakai enggak mau ngaku lagi, ucap Cindy. Sedang asik-asiknya berbisik tentang Aditya. Tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, kalian lagi ngebahas apaan sih? Oh enggak ada kok enggak ada, sahut Jasmine. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, ada kok, kamu mau tahu juga ya dit? Sini kakak bisikin, ucap Cindy, seraya mendekatkan wajahnya ke telinga Aditya. Melihat kelakuan Cindy, Jasmine pun, langsung menginjak pelan kaki Cindy. Lu kenapa Jas, nginjak-nginjak kaki gua, ucap Cindy. Enggak kok, soalnya sepatu lu bagus, sahut Jasmine. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, udah yang buruan, jangan bercanda terus. Iya say iya, enggak sabaran amat sih, sahut Cindy. Setelah itu terlihat, Cindy dan Kenshin pun, langsung masuk ke dalam mobil, untuk bergegas menuju kota, yang penuh dengan hiruk pikuk. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Terlihat saat itu, sebagian buah anggur di kebun milik Aditya pun, telah siap untuk dipanen. Sementara, pemilik awal kebun anggur, yang juga mendengar kabar itu, beliau pun, langsung datang, untuk memastikan kabar yang didengarnya. Enggak mungkinlah, kebun itu kan, barusan 4 bulan dibelinya, masa udah pada panen. Saya saja, yang ngerawatnya udah hampir 5 tahun, belum pernah lihat tuh anggur, buahnya bisa banyak. Paling, beberapa klaster aja, gumam pria tersebut, sambil mengemudikan mobilnya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.